Halo minasan, selamat datang di channel ini. Mitsuri Kanroji adalah salah satu Hashira di pasukan pemburu iblis dengan teknik pernapasan cinta. Paras yang cantik dan bodi yang montok tentu tidak luput dari pandangan para penggemar Demon Slayer. Ya, termasuk Amin pribadi sih. Oke lanjut, Mitsuri Kanroji adalah Hashira yang akan banyak mengambil peran di season 3-nya nanti. Karena hal itu, pada kesempatan kali ini, admin ingin mengajak kalian untuk membahas kisah hidup dari Mitsuri Kanroji, si Hashira cinta. Tapi sebelum mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Nah, terima kasih jika sudah, dan mari kita mulai. Mitsuri lahir di periode Meiji, di antara 5 bersaudara. Mitsuri menunjukkan kekuatannya tidak wajar pada usia yang sangat muda, melalui komposisi otaknya yang unik, bahkan mengejutkan ibunya karena kekuatannya. Dia tumbuh dengan makan lebih banyak dari rata-rata orang pada umumnya, dan memiliki warna rambut yang tidak wajar, yang menyebabkan dia dilihat sebagai orang aneh. Karena hal itu, dia tidak dapat melanjutkan pernikahan yang sudah direncanakan sebelumnya ketika dia berusia 17 tahun. Setelah penolakan ini, dia mengecat rambutnya menjadi hitam, berpura-pura lemah, dan memaksa dirinya untuk makan dalam jumlah normal, dalam upaya untuk lebih terlihat seperti gadis-gadis yang lain. Ya, meskipun hal tersebut sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Tak lama setelah melakukan penyesuaian pada penampilan fisiknya, Mitsuri akhirnya didekati oleh pria lain. Namun, dia menjadi ragu apakah berpura-pura menjadi orang yang berbeda akan benar-benar berhasil untuknya di kemudian hari. Nah, pada suatu hari, pasangannya tersebut meninggalkan Mitsuri karena Mitsuri yang dia kenal bukanlah sifat dan fisik dari Mitsuri yang asli. Mitsuri kemudian bertemu dengan Kagaya Ubuyashiki atau Yokata Sama yang mengajaknya untuk meninggalkan kehidupan normalnya dan menerima siapa jati dirinya karena kekuatannya sebenarnya adalah sebuah karunia. Karena pertemuan ini, dia lalu bergabung dengan pasukan pemburu iblis dan menggunakan keahlian dan kekuatan uniknya untuk naik ke posisi Hashira. Saat berada di pasukan pemburu iblis, dia juga berniatan untuk menemukan pria yang lebih kuat darinya untuk dinikahi. Namun ini tidak berhasil, karena dia jauh lebih kuat dan lebih terampil daripada rekan-rekan anggota pasukan pemburu iblis yang lain. Sebenarnya, Mitsuri menyimpan rasa dengan sesama rekan Hashiranya, yaitu Obane Iguro. Tetapi dia tidak pernah berani menyatakannya secara langsung, karena trauma dengan percintaannya di masa lalu. Nah, sebelum menjadi seorang Hashira, Mitsuri berada di bawah komando dari Kyojuro Rengoku, dan dia juga berguru pada Kyojuro untuk mengembangkan atau menyempurnakan teknik pernapasannya. Suatu ketika, mereka kemudian menjalani misi bersama, dan di dalam misi inilah Mitsuri akhirnya berhasil menciptakan teknik pernapasannya sendiri, yaitu teknik pernapasan cinta. Dengan teknik tersebut dan juga fisiknya yang kuat, pada akhirnya dia berhasil menempati posisi Hashira sebagai Hashira cinta di pasukan pemburu iblis. Dan pada suatu hari, Mitsuri lalu pergi ke desa penempat pedang untuk memperbaiki pedangnya. Di desa tersebut, dia bertemu dengan Tanjiro, Nezuko, dan juga genya Shinasugawa. Dia banyak mengobrol dengan Tanjiro, dan setelah mendapatkan pedang yang baru, dia lalu pergi dari desa. Tapi pada keesokan harinya, dia mendapatkan panggilan untuk membantu desa penempat pedang yang sedang diserang oleh para iblis. Dia kemudian langsung menuju desa yang rupanya cukup dekat dari kediamannya. Setibanya di desa, dia langsung membunuh para iblis yang menyerang para penduduk dan juga menyelamatkan sang kepala desa. Setelah itu, dia kemudian pergi untuk membantu Tanjiro yang sedang berhadapan dengan Hatengu, sang iblis bulan atas peringkat keempat yang kini berubah wujud menjadi Zohakuten. Mitsuri udah memutuskan untuk solo by one melawan Zohakuten, sementara Tanjiro dan yang lainnya mengejar tubuh asli dari Hatengu. Dengan rasa amarah yang menggebu-gebu terhadap iblis tersebut, Mitsuri udah membangkitkan tanda pemburu iblis. Dengan ini,
Kekuatan dan kecepatan Mitsuri meningkat dengan pesat. Serangan demi serangan terus diberikan, dan bahkan membuat Shohakuten terkejut dengan serangan yang diberikan oleh Mitsuri, dan mereka pun kini sedang bertarung sengit. Nah, di sisi lain, Tanjiro berhasil menemukan tubuh asli Hatengu dan sukses menebasnya. Karena hal ini, wujud lain dari Hatengu yaitu Shohakuten juga ikut lenyap. Tepat ketika Mitsuri Kanroji sudah kelelahan untuk menghadapinya. Dan mereka semua pun berhasil selamat dari kejadian tersebut dan berhasil mengalahkan iblis bulan atas. Singkat cerita, pasca insiden yang terjadi di desa penempat pedang, pasukan pemburu iblis kemudian memulai pelatihan untuk mempersiapkan pertarungan puncak melawan Raja Iblis Kibur Sujimuzan. Sementara para pilar dan pemburu iblis lainnya sibuk berlatih, Muzan lalu datang ke kediaman Kagaya Ubuyashiki, dan saat itu juga Oyakata Sama tewas untuk berkorban. Karena hal ini, semua pilar, termasuk Mitsuri, langsung menuju ke TKP dan langsung menyerang Muzan di sana. Namun, Muzan rupanya sudah mempersiapkan diri untuk hal ini, dan mereka semua lalu dikirim dan dipisahkan di Kastil Infinity melalui teknik darah iblis milik Nakime, salah satu bawahan dari Muzan. Di sini, Mitsuri terpisah dengan pilar lain, dan kini ia sedang bersama dengan Obanai Iguro, sang hasira ular. Mereka kemudian akhirnya bertemu dengan sosok yang mengendalikan kastil tersebut, yaitu Nakime, iblis yang baru saja naik peringkat menjadi iblis bulan atas keempat, menggantikan Hatengu yang telah mati sebelumnya. Mereka berdua kemudian bekerjasama untuk melawan Nakime, akan tetapi mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh Nakime, karena dia dengan leluasa bisa mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Tekniknya ini memang tidak begitu mematikan, tapi sangat bisa merepotkan Mitsuri dan Obanai untuk menyerangnya. Di saat inilah, Yushiro datang untuk membantu, dan berhasil mengendalikan pikiran dari Nakime menggunakan teknik iblisnya. Karena hal itu, Mitsuri dan Obanai lalu pergi dan membantu para pilar lainnya yang sedang bertarung melawan Kibur Sujimuzan. Meskipun semua hasirat telah bergabung untuk menyerang sang Raja Iblis tersebut, tapi mereka tetap saja kewalahan, dan Mitsuri sendiri bahkan harus mengorbankan lengannya untuk memberikan perlawanan kepada Muzan. Kini, Mitsuri sudah sekarat akibat luka yang diterimanya dari serangan Muzan. Obanai Iguro kemudian membawa Mitsuri keluar dari pertempuran. Mitsuri Kanroji ditahan di pelukan Obanai saat dia menyadari bahwa dia akan mati. Iguro mengatakan kepadanya betapa berartinya Mitsuri baginya sejak mereka pertama kali bertemu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Mitsuri. Cinta yang selama ini ia pendam, akhirnya sekarang telah terjawab satu sama lain. Dan Mitsuri lalu menangis dan berdoa semoga mereka berdua menikah jika mereka bereinkarnasi sebagai manusia di kehidupan selanjutnya. Saat Iguro memeluknya, dia menyebutkan bahwa dia juga akan mati karena luka yang diterimanya. Obanai kemudian kembali ke pertempuran dan meninggalkan Mitsuri untuk dirawat sebisa mungkin. Dan setelah berakhirnya pertarungan melawan Muzan, Mitsuri Kanroji diketahui telah meninggal akibat luka yang dideritanya. Oke guys, itulah tadi kisah dari Mitsuri Kanroji, sang hasira cinta. Well, bagaimana menurut kalian untuk video kali ini? Dan jika kalian ada pendapat yang ingin disampaikan, tulis saja langsung di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.